Di penghujung tahun lalu, Kementerian Keuangan, tepatnya di tanggal 28 Desember 2022, Kementerian Keuangan menerbitkan KMK nomor 515 tahun 2022 tentang pakaian kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebuah aturan yang mengatur salah satu corporate identity di Kementerian Keuangan, yaitu pakaian kerja, dan di aturan tersebut juga termaktub filosofis, desain, dan juga implementasi dari pakaian kerja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore teman Q, pemirsa SJUK sekalian dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Evan Nuryadi tentunya. Teman-teman boleh di tap-tap layarnya untuk kita kasih love di acara live kita. Dan juga siapkan cemilan di sore hari ini karena kita akan ngobrol bersama di acara SJUK Sapa Jumat Yuk. Episode Pakaian Kerja Baru, Semangat Baru. Baik, seperti biasa di hari Jumat ini kita lupakan dulu aktivitas selama 1 minggu ke belakang. Di hari Jumat ini menjelang weekend kita santai ya, dan teman Q boleh apabila ada pertanyaan di pembahasan kita boleh langsung di chat di kolom komentar, dan tentunya pertanyaan terpilih akan mendapatkan souvenir menarik dari admin SJUK. Selain itu di akhir sesi juga akan ada kuis dari seputar pembahasan topik kita pada sore hari ini. Jadi pastikan teman Q itu ikuti dari awal sampai akhir karena juga ada 3 hadiah menarik bagi pemirsa yang beruntung. Nah, tentu saja saya tidak sendiri, saya akan mengajak narasumber yang merupakan PIC in charge dan juga tergabung dalam tim penyusunan KMK 515 itu sendiri. Saya sapa dulu, bersama kita telah hadir Mas Teddy Imam Saputro, Kasubag Tata Kelola 1, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Selamat sore Mas Teddy. Selamat sore Mas Bro, Mas Evan. Selamat sore juga teman Q ya di seluruh Indonesia. Welcome di acara SJUK ya, Sapa Jumat Juk, yang kita membahas hari ini masalah pakaian kerja di Kementerian Keuangan. Oke, terima kasih Mas Teddy sudah bergabung bersama kita untuk ngobrol terkait dengan pakaian kerja. Karena memang netizen tuh sudah ramai nih membahas pakaian kerja yang baru itu seperti apa sih gitu kan. Baik, sebelum kita membahas ke desain pakaian kerja itu sendiri, tentunya pasti ada ada latar belakang. Ya. Latar belakang bagaimana pakaian kerja itu kemudian disusun. Ya. Dan apakah mungkin ada kendala ketika penyusunannya? Silakan Pak Teddy. Ya. Thank you Mas Bro. Jadi begini Mas Evan, memang kalau latar belakang kenapa kita menyusun ya, mencoba mendesain pakaian kerja baru, itu sebenarnya pertama kita lihat juga dari kebutuhan organisasi ya, di mana hal ini Kemenq sendiri pun sudah mulai shifting ya, sudah mulai gencar dan shifting terhadap perkembangan tugas-tugas Kemenq. Misalnya bagaimana kita di Kementerian Keuangan itu mencoba merobas ya kebijakan dalam hal pelayanan ya, terus dalam hal penentuan kebijakan yang lebih bersifat agile gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita melihat sendiri juga ternyata setelah kita melihat demografi pegawai kita, itu ternyata hampir 60% ya didominasi oleh generasi milenial. Nah, kalau generasi milenial ini kan artinya apa? Kita mencoba juga memoderasi bagaimana sih karakteristik ya dominasi pegawai itu. Sehingga tentunya tentunya kita kepengen seseorang itu bisa bekerja dengan nyaman ya, tentunya dengan pakaian kerja yang nyaman juga gitu. Itu kira-kira Mas Bro. Oke, jadi memang dari latar belakangnya tentunya kita melihat demografi karena memang sudah 60% lebih ya Pak Teddy ya. Betul. Milenial semuanya. Terus ini betul. Ini. Dan itu merupakan apa ya? Bonus demografi ya yang harus dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan sebagai institusi yang agile tadi ya, Pak Teddy bilang. Oke. Selanjutnya tentu dari terbitnya KMK tersebut ada goals nih yang ingin dicapai dari KMK tersebut. Apa sebenarnya tujuan dan juga harapan yang ingin dicapai dari KMK tersebut? Iya. Jadi kalau kita melihat dari goal ya Mas Evan ya, tentang pakaian kerja itu sendiri, kita kepengen
pakaian kerja sendiri itu pun selain nyaman gitu ya, selain nyaman dipakai oleh pegawai Kementerian Keuangan, baik mohon maaf yang senior gitu ya, maupun yang muda gitu ya. Nah, itu menjadi alat pemersatu kita. Nah itu sih, alat pemersatu itu bukan menjadi kita kan sudah kementerian, enggak. Jadi kita egaliter lah ya. Kita coba egaliter, terus di mana orang itu menyapa baik atasan sama bawahan walaupun dengan santun tetapi lebih flow lah, lebih ngeblend gitu kira-kira ya. Kalau sekarang itu lebih ngeblend. Nah, terus yang kedua juga goalnya kita apa? Goalnya kita juga ingin tentunya tujuan itu sendiri apa itu meningkatkan percaya diri pegawai itu gitu. Karena ada tuh di kasus-kasus sebelumnya kita evaluasi ternyata pakaian kerja kita itu justru teman-teman kita tuh malu makainya gitu. Misalnya bersanding, pernah itu saya dapat cerita bersanding dengan KL lain tuh. Waduh, malu gitu. Kenapa? Karena pakaian kerja kita seperti ini gitu. Nah ini menjadi tujuan kita. Jadi pegawai itu memang tumbuh rasa percaya dirinya sehingga performanya makin meningkat dan berefek kepada performa organisasi. Oke, gitu. jadi tadi yang saya kutip alat pemersatu karena memang sesuai jargon kita Kemenq 1, Kemenq terpercaya. Betul. Selanjutnya meningkatkan percaya diri. Diharapkan nanti ketika sudah memakai baju yang baru dengan identitas, atribut segala macam, wah ini makin bangga nih kita ya sebagai pegawai Kementerian Keuangan. Betul. Oke, saya lanjut nih bahas ke KMK-nya. Dari perumusan sendiri untuk desain pakaian itu sendiri itu gimana Pak Teddy? Apakah ada treatment khusus atau mungkin kesulitan dalam merumuskan desain pakaian itu sendiri? Iya, jadi Mas Evan, Mas Bro, kalau kita melihat dari rumusan bagaimana kita merumuskan itu memang kita struggling banget. Kenapa? Karena ini berbeda dengan regulasi-regulasi yang lain gitu, yang bersifat teknis gitu. Karena ini menyangkut, jadi gini, ini menyangkut kenyamanan seseorang. Nah, kita punya rumus tuh, sangat sulit untuk membahagiakan semua orang. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat dari objek regulasi ini sendiri, yaitu pakaian kerja, ya, ini hampir semua orang punya preferensi masing-masing. Nah, makanya kita mencoba metode yang kita anggap, ya, yang kita klaim itu lebih komprehensif lah, yang sudah mengakomodir. Misalnya kita sudah melakukan lomba desain tuh, Mas Bro. Lomba desain ke seluruh pegawai, bahkan tidak seluruh pegawai saja, ya termasuk yang P3K ya, PPPK itu pun, jadi teman-teman honorer atau siapa saja yang lingkup Kemenq itu boleh ikut andil dalam lomba Kemenq, lomba pakaian kerja Kemenq. Nah itu pertama. Yang kedua, baru habis itu kita touch up. Jadi nggak hanya sekedar itu juga, kita juga meng-hire desainer profesional. Dengan tujuannya apa? Agar lebih, memang namanya juga profesional ya Mas Bro ya. Jadi memang lebih memperhatikan estetika pakaian kerja itu sendiri, bagaimana model yang kekinian sekarang gitu ya. Sehingga pakaian kerja kita itu jadi ada grassroots-nya, masukan dari teman-teman semua, tapi di satu sisi ada nih balancing dari kalangan profesional, yaitu desainer itu Mas Bro. Oke, pantas ya. Mungkin saya juga pernah mendengar tuh, memang ada sayembara untuk pakaian kerja Kementerian Keuangan. Betul. Dan kemudian itu masih diramu lagi dengan desain dari desainer tadi, desainer profesional, kemudian dan terbitlah KMK yang akhirnya jadi baju yang sekarang itu ya, Pak Teddy ya. Oke. Mungkin temanku masih penasaran nih bajunya kayak apa sih gitu. Di KMK 515 sebenarnya sudah ada, tapi nanti di sini kita juga akan menampilkan bagaimana wujud dari pakaian barang aslinya barang itu sendiri. Soalnya masih langka nih kayak Pak Teddy. Masih langka, memang betul. Oke, temanku saya ingatkan silakan untuk apabila ada pertanyaan langsung ke narasumber, ke Mas Teddy, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Tap-tap juga di chat. Kemudian nanti penanya terpilih akan mendapatkan souvenir dari admin SIUK. Nah selanjutnya sekarang sebelumnya kan Kemenq sudah punya baju identitas ya sebelumnya ya, yang kita memakai baju putih di hari Senin, kemudian baju biru muda ya kalau nggak salah seperti itu. Nah sebenarnya perbedaan yang mendasar itu dari desain pakaian kerja dari dulu dengan yang sekarang itu apa Pak Teddy? Ya. Kita bicara perbedaannya dulu. Ya, kalau perbedaannya mendasar sih sebenarnya pertama itu dari sisi filosofinya ya. Kenapa? Karena kalau kita mencoba mentris sejarah bagaimana pakaian kerja Kemenq dulu yang putih, ya polos putih dan polos biru itu dikenakan itu ternyata kita belum mempunyai filosofi. Oke. Nah, sekarang ini kita mencoba justru mentitik beratkan pada filosofi dulu Mas Bro. Kenapa? Karena kita nggak mau pakaian kerja itu hanya sebagai pakaian kerja yang dipakai untuk kerja itu. Tetapi pakaian kerja tadi dengan tujuan menyatukan seluruh pegawai Kemenq gitu ya, terus meningkatkan rasa percaya diri pegawai,
Nah, itulah kenapa kita titik beratnya filosofi. Nah, dari semua filosofi itu kita coba nih yang sesuai dengan karakteristik dan Kemenq ke depan. Nah, akhirnya kita muncul tuh ada lima filosofi, yaitu pertama tangkas ya atau agile ya. Itu kita harapkan pegawai itu menjadi lebih profesional, cepat tanggap gitu. Terus adaptif gitu. Ya, sehingga kita berharap dengan mengenakan pakaian kerja itu ya pegawai itu lebih mampu lah dan cepat beradaptasi. Terus bangga, ini tentunya ini yang kita kejar nih. Jadi jangan sampai pegawai Kemenq itu justru minder menggunakan pakaian kerja itu. Nah itu loh, padahal kita tujuannya pengen meningkatkan rasa bangga gitu. Nah terus baru kolaboratif. Nah karena kita sifatnya, kan kita juga menggaungkan nih satu Kemenq ini sifat kolaboratif nih. Nah kita kepengen tadi dengan adanya egaliter, bangga. Jadi misalnya saya sama Mas Bro Evan ya sudah, walaupun kita pertama kali ketemu, tapi ngeliat pakaian Kemenq ya udah nih. Halo bro, gimana bro? Ayo gimana? Sudah satu, iya, sudah ngeklik lah. Sudah ngeklik langsung dengan pakaian yang sama. Gitu. Betul, Nah, betul. gitu. Nah terus yang terakhir itu helpful. Nah, helpful ini karena kita tentunya sifat dari Kemenq sendiri melayani ya stakeholder. Nah kita kepengen dengan menggunakan pakaian kerja ini teman-teman Kemenq itu lebih ringan tangan tanda kutip ya. Jadi tidak hanya menunggu pemangku kepentingan atau klien. Nunggu arahan pimpinan. Iya, nunggu arahan pimpinan tapi justru lebih berinisiatif untuk melakukan yang terbaik demi Kemenq. Ya, jadi teman Q ingat, jadi memang baju yang sekarang kita punya filosofisnya. Iya, jadi apabila ketika ditanya nih baju warna seperti ini atau model seperti itu ada filosofisnya. Ada filosofinya gitu. Mas. Begitu teman Q. Mas Teddy, sepertinya sudah ada pertanyaan dari netizen. Mungkin saya sambil bacakan ya, Mas Teddy ya. Ini dari @vitagemina. Apakah seragam disediakan oleh kantor atau pegawai harus mencari atau membeli seragam tersebut? Karena mengingat saat ini sudah banyak yang menjual di e-commerce atau sosmed. Gimana Pak Teddy? Ya. Jadi kalau untuk teman-teman ya pegawai itu nantinya akan disediakan oleh kantor. Ya, jadi ini pun kemarin kita sudah diskusi ya rapat pengadaan dengan teman-teman Ramadan dan seluruh US1. Jadi di tahun ini ya kita berharap seluruh kita punya target gitu karena disesuaikan juga di amanah di KMK 515 pun ada di situ ya bahwa kita punya transisi 1 tahun. Nah 1 tahun itu adalah seluruh pegawai Kemenq itu wajib menggunakan pakaian kerja. Jadi bukan wajib artinya tidak ada lagi nih yang nggak punya pakaian kerja. Nah itu pun itu di-provide oleh kantor gitu, bukan beli sendiri gitu. Nah tapi kalau mau beli sendiri untuk cadangan boleh-boleh saja, tapi yang wajibnya itu disediakan oleh kantor. Ya, jadi untuk Kak Vita Gemina ini nanti sebenarnya disediakan. Yaitu, balik lagi ke Mas Teddy. Kalau misalnya udah nggak sabar, boleh. Tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin apakah kualitasnya atau mungkin warnanya mungkin bisa juga berbeda ya, Pak Teddy ya. Kalau kita beli di luar. Kalau nunggu dari kantor, udah pasti kita akan seragam. Ya, gitu, Mas Teddy, betul? Betul, karena spesifikasinya juga ada kan, kayak pantonnya, terus jahitannya, stylenya, itu kita semua sama gitu. Oke, sepertinya Mas Teddy udah nggak pada sabar nih. Bajunya tuh seperti apa sih? Ya, ini kayaknya mungkin pram ya Pak Mas Teddy ya? Di acara ini ya, bajunya akan kita tunjukkan ke pemirsa. Oke, silakan Pak Teddy untuk menunjukkan. Ini salah satu contoh baju yang kita kenakan pada hari Senin ya, Mas Bro Evan ya. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang tadi ya, bahwa ini adalah desain untuk hari Senin, di mana desain ini memang berbeda kalau kita lihat dengan desain-desain kementerian lain. Nih, ini contohnya yang di tengah ini, jelujur ini ya. Jadi contohnya jelujur ini nggak ada nih kalau saya melihat ya dengan yang sudah kita diskusikan dengan desainer juga, itu nggak ada nih jelujur 2 ini. Nah ini pun punya makna nih Mas Evan. Nah makna ini kenapa 2 gitu ya? Karena itu kita maknanya bahwa di dalam mengelola APBN ini, menjaga APBN ini ya. Nah ini kita harus saling berdampingan nih. Oke, selaras, seimbang ya, sejalan. Iya, sejalan. Walaupun kadang belok-belok juga. Tapi gitu. Satu tujuan, ke bawah juga dia gitu lucu. Nah itu, ini kalau ini warnanya ya seperti ini biru kuning ya, itu juga warna-warna kita kan, warna identitinya Kemenq, terus tulisan logo Kemenq. Nah desain ini dan ini pun ini kalau yang ditampilkan ini model untuk wanita, di mana kita punya 2 model pakaian kerja untuk wanita. Model 7/8 dan model yang lengan panjang. Oke. Yang preferensinya lengan panjang. Preferensi, boleh lengan panjang atau 7/8. Yes, betul itu Mas Evan. Itu ada bordir logo Kemenq di atas tulisan ya? Oh iya, betul. Nah ini bordir Kemenq nih. Memang kita
setup putih ya, tapi lebih condong untuk timbul gitu ya. Ya. Sehingga karena kan Emboss, kita betul. emboss nih ya namanya. Nah, kita kan sekarang kan sudah mengarah kepada work from anywhere nih. Ya. Nah, ya work from anywhere juga ini juga biar lebih agile lah, biar Lebih lebih bisa agile. diterima. Jangan sampai nanti kenapa misalnya kan sekarang kan kita ada paradigmanya nih. Loh ini pegawai kenapa kerja di kafe misalnya ya bisa Ya memang boleh. saja. Ya kan, boleh-boleh gitu kan saja, ya. betul. Nah, tapi kan tadi kita Kemenq kita bekerja dan bahkan kita memperlihatkan bahwa kolab kerja itu bisa di mana saja, lebih produktif gitu. Betul, kira-kira gitu, betul. Mas. Kemudian ini kan untuk pegawai. Iya, Nah, betul. kalau nggak salah ada perbedaan untuk pejabat. Oh, iya. Ya betul Mas Evan. Untuk Jadi yang kalau putih, ya? untuk pejabat Mas Evan terutama yang untuk eselon 2 ke atas ya. Eselon 2 ke atas itu perbedaannya di warna jelujurnya. Oke. Ya, kalau ini kan warna jelujurnya beige ya. Atau Krem atau beige ya. Nah itu kalau yang untuk pejabat untuk eselon 2 ke atas itu warnanya putih. Gitu. Oh putih. Ya putih. Jadi Condong nyatu dengan warna bajunya nyatu ya. Tapi kalau putihnya memang berbeda sama kain ini kan seperti broken white ya. ya. Nah, tapi kalau yang untuk pejabat itu memang putih, jadi memang Ya. hampir tidak kelihatan. Hampir tidak tapi kelihatan. kalau di Detailnya kelihatan. Yes, betul. Oke, ini yang baju putih. Oh, kemudian ini kan Ini atasan, high rise, bawahannya ya. ada Nah, bawahannya. Untuk bawahannya ini karkoal namanya, bukan hitam lagi ya, tapi atau gelap, tapi karkoal. Hitam Karkoal, agak jadi keabuan. Hitam agak keabuan atau batu bara lah istilahnya ya. Ya, Nah, charcoal. batu arang gitu ya. Nah ini pun ini yang untuk wanita ya misalnya ya. Ini banyak bentuknya. Oke. Jadi tidak hanya rok saja, ya roknya pun macam-macam. Ada yang roknya A gitu, ada yang roknya panjang, pendek, dan ataupun celana, gitu. Ada yang celana pun bahkan ada yang celananya kulot, Mas Evan. Jadi intinya kita kepengen teman-teman ini bukan lagi menggunakan pakaian kerja itu sebagai bentuk kewajiban gitu, Ya. tetapi justru sebagai bentuk seperti bentuk imun ya, tambahan energi lah untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Nah itu siniar kita, jadi bukan pada compliance-nya sebenarnya. Ya. Makanya kita buka, kalau di Mas Evan lihat lampirannya itu banyak tuh bentuknya. Nah, kita kepengen ya udah silakan pilih mana yang menjadi preferensi pegawai yang Betul, bersangkutan. karena memang untuk wanita tuh biasanya modelnya banyak ya. Yes, Tapi betul memang sekali. yang ditentukan memang hanya model ini aja ya. Iya, hanya model ini. Tapi model ini pun misalnya contohnya seperti rok ya. Nah, itu kan ada rok span itu ada kita memang mendesainnya panjang, menggambarnya panjang, tetapi di aturannya itu bisa panjang atau pendek. Oh, boleh panjang. Oh, gitu. rok span itu juga boleh Iya, panjang, boleh pendek. panjang atau pendek. Itu sesuai di KMK-nya begitu. Oke. Kalau memang preferensinya saya kepengen pendek misalnya ya, misalnya saya mau sebatas lutut saja itu dipersilakan. Oke. Ya, sesuai preferensi pegawai gitu. Oh, siap. Oke, mungkin boleh yang putih. Teman Q, bajunya ternyata sangat bagus. Ketika kita sudah lihat detailnya, baju putihnya itu bagus banget. Iya. Selanjutnya ada satu lagi ya, Pak Didi, yang baru ya? Satu lagi itu yang untuk baju warna Biru navy ya. Oh, Biru navy. Oh, bukan dongker ya? Dongker ya. Dongker ada pantonnya tuh. Pantonnya panton. tuh ada memang kodifikasi Ada warnanya kodifikasi ya. warnanya, Nah, betul. ini warna biru ini kalau saya bilang ya tuh, ini akan kita kenakan tuh baju warna hari Rabu. Hari Rabu. Nah, desainnya sama. Desain untuk jelujurnya sama Mas Evan, Mas Bro. Nah, yang bedanya hanya di logo Kemenq-nya saja. Logo Kemenq-nya nanti memang lebih kuning ya, karena memang biar lebih menyala lah gitu. Yeah. Jadi kita memang dengan harapan pakai baju ini pun tapi jiwanya tetap menyala. Gitu kira-kira gitu lah ya. Oke. Nah, itu. Nah, ini juga kita ada pin ya, pin yang Pin nama untuk ya. pegawai. Nah, nama itu hanya untuk mengenali saja sih sebenarnya. Ya. Jadi bahwa misalnya kita ketemu nih walaupun kadang tuh di rapat tuh ya. Betul. Kadang rapat di mana tuh pakai begini tapi nggak tahu siapa namanya kan Ya. gitu, mau menyapa nggak enak. Nah, ini kita kasih lah alat untuk Pak ini, Bu ini atau Mbak atau Mas. Nah, itu pin namanya seperti itu. Nah, jangan lebih penting lagi Mas Evan, ini bahannya. Bahannya. Iya, nah ini bahannya ini kita coba mendesain ya, merumuskan bahan ini memang sesuai dengan kondisi pekerjaan ya teman-teman Kementerian Keuangan, di Kementerian Keuangan. Ya memang kita didominasi ini setupnya memang setup indoor ya, setup indoor, tapi kita harapkan walaupun dipakai outdoor itu tetap nyaman dan tidak mudah kusut itu sih terutama begitu. Oh, nyaman dan tidak mudah kusut. Itu yang pertama. Oke, kemudian saya ada satu pertanyaan nih, Iya. Pak Mas Teddy. Di situ kan ada pin nama. Ya, Sementara kita menggunakan name tag. ya, Jadi ya. memang dua-duanya dipakai atau Oh enggak, iya betul. Jadi untuk pin nama Mas Evan, jadi pin nama ini hanya digunakan untuk hari Senin dan Rabu sesuai dengan pakaian kerja sesuai sendiri. pakaian kerjanya? Ya, jadi kalau memang untuk hari Selasa
dan seterusnya sebenarnya itu opsional saja sih. Opsional saja untuk Opsional. menggunakan name tag. Iya, misalnya Oh. kalau untuk hari Selasa nih, kan kita nggak pakai pin nama nih, ya kan otomatis kita Pakai pakai name tag. Nah, Oh jadi ketika hari Senin dan Selasa kalau Iya. sudah ada PIN nama, Iya. jadi kita tidak perlu menggunakan Nggak name tag perlu, karena sudah iya. ada identitas di situ. Kecuali kayak kita ya misalnya di Setara Jenderal, kan pin nama itu kan, name tag itu kan memang kita pakai untuk buka gate ya. Iya ada tab gate gitu. Ya tetap harus kemungkinan harus tetap harus Iya, dibawa. karena nggak mungkin pakai pin nama terus kita begitu. Iya gitu. Gitu. Apalagi ada kartu e-money untuk naik kereta itu bisa juga. Nanti kasih pin nama saja bisa bayar 2 kali kan gitu. Iya. Ini atasan, bawahannya Pak Teddy? Oh iya, kalau bahannya itu Bawahan, Mas, bawahan, ya. bawahannya Yang bahan itu itu kita warnanya warna beige. beige. Nah, ini warna beige. Oh. Bukan kaki, bukan putih, bukan krem, tapi warnanya beige. beige. Dan ada pantonnya lagi Dan ya. ada pantonya juga. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita coba ya, karena memang tadi kita kepengen tuh beda dengan kakak lain gitu. Itu sih sebenarnya. Tentunya karena kita mencari ciri khas ya. Ya. Kita makanya kayak kan ada tuh warnanya yang krem sudah dipakai tuh atau warnanya putih sudah dipakai. Yang kita mencari warna yang gradasinya tuh beige gitu. Oke. Gitu Mas Evan. Oke, terima kasih model kita yang telah memamerkan bajunya. Bajunya bagus banget ya ternyata. Ini nggak sabar nih saya yang ingin pakai. Pokoknya bangga deh kalau pakai itu. Bangga ya. Iya. Oke, Pak Diri ini terkait dengan model nih ada pertanyaan dari netizen Siap. dari @evi Luciana Agustina. Apakah diperbolehkan memodifikasi seragam Kemenkyu, misal blouse tunik untuk pegawai wanita yang berhijab? Oke, iya. Baik. Jadi Mas Evan sebenarnya kembali lagi ya. Niat kita itu adalah memberikan kenyamanan untuk pegawai. Ya, apalagi tadi mbaknya ya, mohon maaf atau ibu, tadi terkait dengan keyakinan gitu. Nah, ini pun kita concern. Jadi kalau saya bisa bilang itu silakan saja sepanjang memang itu menyangkut keyakinan. Ini pun kita desain Mas Evan agar pakaian kerja ini pun dalam berkeyakinan ya, terus tidak menyinggung sara lah gitu. Ya, artinya kita tidak akan terbawa ke misalnya karena desain awal kita ada yang pakai turtleneck gitu ya. Yang kalau di kita itu kan seperti busana muslim. Nah, tapi itu kita cut, kita drop. Kenapa? Karena jangan sampai itu beranggapan bahwa itu busana muslim. Nah, itu yang laki-laki. Karena kan ini kita buat dari Aceh, dari sampai Papua. Dari berbagai kan? macam berbagai macam agama, ras, dan budaya ya. Iya, Oke. dan niat kita memang memberikan kenyamanan. Jadi kalau tadi ibunya tadi bilang atau mbaknya tadi Mbak Evi ya, nah itu dipersilakan. Apalagi Dipersilakan. ini menyangkut keyakinan. Siap. Yang penting mungkin tidak terlalu jauh dengan model Iya, yang sudah betul. ditentukan ya. Kalau Iya, hanya betul. sedikit modifikasi mungkin masih toleransi. Masih lah. betul. Oke, begitu Mbak Iya. Bu Evi ya mungkin menjawab. Selanjutnya ada sedikit lagi nih terkait dengan warna. Apakah diatur sampai dengan kode warna? Diatur ya, tadi sudah dijelaskan. Apakah ada toleransi terkait penetapan warna? Karena di pasaran mungkin bisa jenis bahannya berbeda, maka ada perbedaan warna. Ya mungkin tadi sudah dijawab. Jadi kalau misalnya pengadaan dari kantor pasti akan sama. Akan sama, betul. Kecuali mungkin beli di luar. Ya, betul. Pasti akan berbeda. Betul. Jadi berharap sabar aja ya mungkin ya Mas Teddy Iya, ya. sabar aja Bu, Pak, Mas. Nanti pasti dibagi gitu. Nanti pasti dibagi Iya, ya, nanti pasti sabar. dibagi. Oke, selanjutnya tadi mungkin sudah dijelaskan terkait jadwal. Iya. Mungkin lebih detail lagi Mas Teddy, pemakaian dari pakaian kerja yang baru ini sesuai dengan KMK Iya, jadwalnya. Betul Mas Bro. Jadi kalau untuk regulasi ya, jadi kan memang tadi kita melihat dari desain ya. Nah sekarang kita melihat dari sisi regulasinya atau pengaturan pakaian kerja itu sendiri. Nah kalau dari sisi pengaturan, jadi kita akan mengatur untuk hari Senin itu tadi seperti tadi Mas Evan. Jadi untuk hari Senin itu pria itu menggunakan kemeja warna putih ya, tapi putihnya bukan putih polos ya, bukan. Tapi memang putih yang sesuai dengan pantunnya. Atau ya sedikit broken white lah gitu ya. Nah terus dengan bawahan yang keabu-abuan, hitam keabu-abuan atau karkol gitu ya. Nah untuk wanita itu sama juga. Tapi kemejanya putih, 7/8 atau lengan panjang, terus roknya tadi yang macam-macam, celananya bisa macam-macam gitu. Nah itu yang untuk hari Senin. Nah untuk hari Selasa dan Kamis, nah ini kita gabung ya. Untuk hari Selasa dan Kamis itu adalah pakaiannya adalah bebas rapi. Nah ini yang baru nih Mas Evan. Kenapa? Karena di pengaturan sebelumnya itu untuk bebas rapi hanya digunakan di hari Kamis saja. Sedangkan hari Selasa itu batik. Ya. Nah sekarang kita coba ini. Ada tujuannya Mas Evan. Tujuannya adalah tetap walaupun kita satu Kemenkyu nih ya, meningkatkan jiwa korsa kebersamaan satu Kemenkyu, kita memberi ruang
kepada teman-teman unit eselon 1 lain, terutama yang layanan nih. Hmm, Ya, itu menunjukkan karakteristiknya sendiri-sendiri. Oke. Di hari Selasa dan hari Kamis. Jadi ada Kamis. 2 hari kita tambah gitu. Oke. Pertama kan biasanya hari Kamis saja tuh, sementara hari Selasa kan batik. Nah sekarang tambah tuh. Jadi silakan berekspresi unit eselon 1 masing-masing itu di hari Selasa dan Kamis. Oke. Nah hari Rabu tadi yang pakaian warna biru, ya biru navy tadi atau biru dongker. Nah untuk yang hari Jumat itu baru kita mengenakan kemeja batik, pakaian batik. Pakaian Mas batik. Evan. Oke, jadi memang di sini ada keleluasaan untuk unit eselon 1 apabila mereka memang sudah mempunyai Ya. seragam identitas di eselon 1 masing-masing. Ya, jadi tetap boleh dipakai di hari Selasa dan juga Di hari Kamis. Selasa dan Kamis. Oke, jadi memang KMK ini sangat apa ya? Merangkul semuanya ya. Pada Kita dia usahakan gitu. milenial Iya, walaupun dirangkul, iya. unit eselon 1 dirangkul seperti itu. Oke. Bagus sekali. Mas Edi kayaknya pembahasan kita makin panas. Iya. Sore-sore bagaimana kalau kita minum es siuk dulu? Iya. Sudah disediakan oleh admin. Siap, Bang Evan. Temanku, kita minum dulu ya. Es siuk dulu, segar-segar. Temanku silakan kalau mau ngambil cemilan dulu, mau ngambil kopi dulu. Dan es juk terutama ya. Boleh. Silakan Mas Edi. Terima kasih Mas Evan. Bener-bener es juk ya. Es siuk beneran nih Mas Edi ini. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari netizen, Mas Edi. Bentar, saya bacakan. Sepertinya rame nih, banyak yang nanya. Oke, ini sudah ditanyakan. Oke, ini mungkin dari @M Syari Yuda. Izin bertanya, apakah pakaian ini akan ditetapkan dan diterapkan di semua kantor daerah tanpa membedakan satu sama lain guna mendukung Kemenkyu 1? Iya. Iya. Jadi kalau kita menjawab itu memang diterapkan seluruh daerah, Mas. Harus ya? Harus dong. Harus Karena diterapkan. kan ini kan memang Kemenkyu. Ya, Ya, jadi dari Aceh sampai Papua memang menerapkan regulasi ini. ya, oke. Oke, kemudian ada yang sedikit bertanya lagi nih. Untuk baju itu dimasukkan atau dikeluarkan? Iya. Nah, untuk baju ya. Jadi kalau untuk baju apakah Untuk atasan, dimasuk- Iya, iya. atasannya ya. Mau dimasukkan apa dikeluarkan? Nah, ini kalau dari kita itu sesuai dengan preferensi juga. Oh, diberi keleluasaan juga? Iya, Boleh jadi- dimasukkan, boleh dikeluarkan. Iya, siapa tahu ya kan memang ada anatomi ya kan Ya, saya bilang. betul. Anatomi atau bentuk tubuh itu Masing-masing kan orang iya. beda-beda. Jangan sampai nanti Oh. kita mewajibkan harus keluar gitu ya. Ternyata Dia nggak pede. Dia nggak pede. Nah, Oh, kembali lagi. lebih pede dimasukkan atau Betul, seperti apa? Itulah Oh. kenapa kita mencoba membuat regulasi ini tadi, Mas. Jadi nggak hanya bersifat compliance untuk pengenaan pakaian kerja enggak, tapi ada filosofinya nih. Jadi kalau berangkat dari filosofinya tadi, teman-teman harusnya sudah bisa menginterpretasikan dong. Ya, betul. Yang penting bagaimana teman-teman nyaman gitu kan gitu. Siap. Begitu. Selanjutnya, apakah ada pengecualian nih untuk penggunaan pakaian kerja tersebut? Ya. Gimana, Mas Edi? Iya, ada Mas. Jadi itu pun kita melihat sikon ya. Jadi misalnya memang di KMK pun kita atur. Di KMK 515 pun kita atur apa-apa aja yang menjadi pengecualian terhadap pengenaan pakaian kerja ini. Misalnya ada terdapat arahan atau imbauan dari Menteri Keuangan. Terus ada lagi misalnya mengikuti acara pelantikan pejabat misalnya ya. Terus pendidikan pelatihan upacara, misalnya upacara 17 misalnya, yang sifatnya nasional, nanti ada penggunaan pakaian khusus misalnya warna putih semua. Nah itu ada pengecualian juga. Terus ada penugasan lainnya. Nah penugasan lainnya itu juga kita kecualikan dari pengenaan pakaian kerja ini. Karena kan memang gak mungkin kalau dia ada penugasan khusus, misalnya ini. Misalnya kalau kita kan ada IB lah misalnya ya, atau penyelidikan misalnya. Yang memang kita ada cover gitu ya. Decoy atau apa penyamaran. Penyamaran. Ya, penyamaran. Terus karena ini hari Senin terus Pakai penyamarannya baju Kemenkyu. Kemenkyu. Nah, udah kayak ketahuan dong nyamarnya. Gitu kan. Gitu. Nah, Oke. kira-kira gitu, Mas. Jadi memang ada pengecualian dan itu mungkin diatur tersendiri ya. Betul. Nah Mas itu Edi, ya? sudah kita akomodir. Di KMK itu ada. Oke. Nah, di KMK juga di situ diatur terkait dengan pakaian kerja untuk eselon 1 lain yaitu terutama di BC. Ya betul. Itu ada Teman-teman bea memang cukai. termaktub di Oh iya, KMK-nya. Mas. Gimana Mas Betul, Edi untuk betul. di BC? Jadi kembali lagi bahwa pakaian kerja kita ini pun banyak tujuannya ya. Pertama yaitu tadi satu Kemenkyu, kita berharap tuh sama ya satu Kemenkyu, tetapi juga di satu sisi kita juga memperhatikan karakteristik unit eselon 1. Misalnya teman-teman bea cukai.
teman-teman di Bea Cukai pun kita punya seperti inilah ya, privilege ya. Dan itu pun tidak hanya di Bea Cukai saja sebenarnya. Dalam ini memang dominan Bea Cukai. Kenapa? Karena memang teman-teman Bea Cukai itu scope dan tugasnya memang di bidang pengawasan ya, itu memang lebih dominan. Nah, terutama di kantor-kantor layanan nih. Nah, untuk teman-teman di kantor layanan atau di lapangan itu justru termasuk yang kita kecualikan dari pakaian kerja ini. Misalnya teman-teman Bea Cukai yang lagi di laut misalnya ya, lagi di laut tuh beroperasi atau di bandara misalnya. Nah, kan memang tugasnya tuh pengawasan gitu. Tanda kutip memang dia harus tegas gitu kan. Nah, kan nggak mungkin kita harus pakai pakaian Senin gitu warna putih yang sifatnya lebih birokrasi gitu kan. Nah, malah tadi jadinya nggak nakutin dong kan gitu. Nah, itu salah satunya begitu. Nah, terutama yang teman-teman Bea Cukai itu tetap ada pengecualian. Terutama yang dari sisi layanannya ya. Yang memang dia bekerja di kantor-kantor layanan. Kantor layanan. Oke. Selanjutnya aturan ini kan pasti ada masa transisi ya. Mas Teddy, kemarin ditetapkan di tanggal 28 Desember 2022. Betul. Di akhir tahun. Tapi untuk maksudnya gini, untuk ketentuan penggunaannya itu seperti apa Mas Teddy? Ya, jadi untuk KMK ini, jadi memang KMK ini kita ditetapkan itu akhir tahun. Nah, jadi kita pun ada namanya masa transisi Mas Evan. Nah, masa transisi ini itu kita menetapkannya 1 tahun sejak KMK ini ditetapkan. Ya, artinya apa? Nah, artinya 1 tahun ini itu adalah target kita untuk seluruh pegawai Kementerian Keuangan itu bisa mendapatkan pakaian kerja yang baru ini. Mendapatkan nih, tanda kutip nih, ya, bukan harus mengenakan. Nah, itu nanti efeknya mengenakan. Karena kembali lagi ini pertanyaan tadi sebelumnya kan, apakah beli sendiri atau nanti di provide atau disediakan oleh kantor. Nah, kan kita jawab bahwa yang prioritas justru disediakan kantor. Nah, jadi target kita ini 1 tahun. Jadi memang ini justru bukan, jadi teman-teman jangan panik nih, ya. Waduh, harus 1 tahun beli di mana nih? Ya kan, beli di Topet atau di mana nih, di Shopee nih, gitu kan? Atau di toko material, jangan gitu. Tapi yang lebih penting ini ada tugas kita, tugas unit eselon 1, terutama di masing-masing sekretariat ya, itu untuk mengadakan pakaian kerja bagi teman-teman keuangan semuanya. Ya, jadi itu Mas Teddy, pesannya itu sabar. Iya, betul. Nanti akan disediakan oleh kantor. Nanti disediakan. Kalau yang FOMO, kalau milenial yang FOMO ya monggo beli, tapi kita tidak bertanggung jawab atas warna dan juga bahannya. Gitu ya Mas Teddy ya. Betul. Oke. Aduh, ada pertanyaan lagi. Oke, kita tunggu ya teman Q. Sebelum ke kuis, nanti di akhir sesi juga ada kuis. Kemudian, ada pertanyaan lagi nih Mas Teddy. Jadi, bagaimana pegawai bisa mendapatkan pakaian? Oh, ini udah dijawab tadi ya. Jadi memang nanti akan disediakan oleh kantor. Saya masih menunggu teman-teman yang apabila ada pertanyaan. Oke, saya bacakan dulu. Oh ini Mas Teddy, ada yang kita kenal ini sebagai host sama narasumber nih. Kok narasumber hari ini nggak pakai baju batik? Kalau saya pakai, ini sebenarnya ada batik di dalamnya, ada batik. Kalau saya buka sweater saya ada batik karena kebetulan lagi dingin, jadi saya menggunakan sweater. Kemudian Mas Teddy juga hari ini menggunakan baju bebas, casual gitu, karena memang kita sedang acara SJUK. Iya, karena SJUK. Iya. Nanti, karena kalau beneran gitu, bukan SJUK, air putih nanti. Nah, gitu. Tapi nanti setelah ini saya ganti batik. Setelah ini ganti batik. Jadi temanku jangan khawatir, kita akan menyesuaikan sesuai dengan aturan. Iya. Ini hanya kebutuhan memang untuk konten, untuk entertainment seperti itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, lanjut. Mungkin nah kita ke change management nih. Iya, betul. Ini ada change management terkait dengan pakaian kerja. Gimana Mas Teddy? Boleh dijelaskan? Iya Mas Evan. Jadi ini pun salah satu strategi organisasi yang kita coba Mas Evan. Karena selama ini kita mengevaluasi kalau dalam konteks pakaian kerja ini lebih bersifat sosialisasi gitu ya. Nah, karena sifat sosialisasi inilah akhirnya pada saat kita mengevaluasi itu ada lack of ownership nih dari pakaian kerja itu sendiri ya, yang digunakan oleh teman-teman semua. Nah, kita coba di metode ini kita ubah gitu. Jadi kita mencoba memodifikasi metode yang selama ini didominasi oleh sosialisasi, kita namakannya ya attractive engagement ya, atau kolaborasi tapi fun gitu, kira-kira gitulah artinya ya. Karena kalau di artian bahasa Indonesia tuh kadang nggak sesuai, jadi kolaborasi tapi
fun gitu. Artinya apa? Kita mencoba bahwa change management pakaian kerja ini lebih meningkatkan ownership-nya teman-teman semua. Makanya kembali lagi kita tidak menitik beratkan pada compliance-nya, walaupun nanti tetap ada compliance di sana ya, terhadap penerapan KMK 515, tetapi dari sisi filosofinya dengan tujuan teman-teman semua itu merasa nyaman menggunakan pakaian kerja. Dengan nyaman menggunakan pakaian kerja itu lebih bisa meningkatkan performa ya individunya sendiri, dan kalau semua individu performanya meningkat maka performa organisasi otomatis itu akan terobas juga dengan sendirinya, Mas Evan. Oke. Waduh, mantap sekali nih. Mas Edi, ada satu pertanyaan menggelitik lagi dari netizen. Dari @consis_wannabe. Kenapa dibedakan antara pegawai dengan pejabat? Yang tadi ada minimal eselon 2 ya, itu memang dibedakan. Itu gimana, Mas Teddy? Ya, jadi kembali lagi Mas ya. Jadi memang kita kepengennya itu egaliter gitu ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa kita juga tidak menafikan diri bahwa kita ini adalah birokrasi. Ya, birokrasi. Artinya apa? Bukan berarti nanti berarti nggak ada bedanya dong pejabat sama aja itu egaliter, berarti cuma di permukaannya aja. Enggak gitu. Kita lebih mengutamakan pada misalnya nih, karena kita sudah memikirkan itu Mas, misalnya pada saat rapat. Ya, jangan sampai nanti juga pejabat yang bersangkutan itu salah orang. Nah, kira-kira gitu Mas Evan. Jadi niatnya cenderung ke arah birokrasinya sih, bukan ke arah bagaimana orang itu attitude-nya ya, behavior-nya itu menjaga jarak dengan teman-teman misalnya antara pejabat sama yang bukan pejabat, bukan itu maksud tujuan kita membedakan itu. Tetapi hanya ini saja, hanya menjadi kode misalnya untuk protokoler gitu ya. Misalnya yang kuning atau yang putih itu. Nah, itu yang bapaknya ibu yang putih. Nah, itu. Hanya itu saja sih, terutama dalam ada acara-acara rapat-rapat pimpinan ya kira-kira seperti itu Mas Evan. Jadi bajunya beda tapi bajunya tidak beda. Untuk dibeda-bedakan. Hatinya sama. Hatinya sama. Iya. Kemenq 1, Kemenq kita percaya. Kemenq 1, Kemenq kita percaya. Betul Mas Evan. Oke. Mungkin ke depan nih Mas Teddy, dengan adanya KMK 515, kemudian ke depan nih apalagi nih yang akan dikeluarkan lagi kebijakan-kebijakan terutama terkait dengan penguatan corporate identity ini. Iya, jadi gimana? Betul Mas Ewan. Jadi untuk sebenarnya ini hanya seperti permulaan ini bagi kita untuk gongnya aja ya. Gongnya saja sebenarnya ke depan masih banyak. Ada lagi. Misalnya nanti kita juga sedang berusaha untuk mendesain pelengkap pakaian kerja namanya Mas Evan. Jadi pelengkap pakaian kerja itu ada namanya jaket, topi ya, pakaian olahraga, termasuknya juga kerudung begitu ya. Nah, itu juga ada. Nah, itu namanya pelengkap pakaian kerja, bukan pakaian kerja ya. Nah, itu sedang kita desain nih tahun ini, insya Allah target kita ya, sehingga di tahun ini akan ada regulasinya juga. Tapi kembali lagi nih ya, jadi nanti kita olahraga pakai. Nah, ini kembali lagi bahwa kita ingin memunculkan, kita juga ingin mengamplify gitu ya, mengamplify program satu Kemenq. Ya. Ada saat dimana kita sendiri pakai pakaian kerja ya boleh-boleh saja pada saat hari pagi. Tapi misalnya pada saat momen-momen tertentu, misalnya seperti kayak hari uang gitu ya, pada saat family gathering, kita kepengen bahwa kan buktinya saja kan tiap tahun kita punya pengadaan kaos pada saat hari family gathering kan ya. Nah ini kita coba nih, jadi nggak perlu pengadaan kaos lagi, cukup dengan menggunakan jaket, topi, gitu ya, baju olahraga Kementerian Keuangan. Gitu. Oke. Ini ada dua pertanyaan, mungkin hampir-hampir mirip, tapi justru dari para pejabat pengadaan nih. Jadi mungkin mereka masih bingung. Ya. Dari @omwans, bagaimana kami sebagai bagian pengadaan memastikan bahwa warna yang dipilih itu sesuai dengan pantun yang ditetapkan? Apakah ada alat khusus untuk mengecek kode warna kain tersebut? Gitu. Kemudian yang kedua, ini mirip-mirip juga. Ada contoh pola dan baju ukuran adakah contoh pola dan ukuran baku logonya? Saya pejabat pengadaan nih masih bingung. Itu gimana Pak Teddy? Apakah mungkin nanti ada aturan lebih lanjut atau mungkin ada edaran atau apa terkait dengan sebenarnya kita tidak ada regulasi khusus ya terkait dengan bentuk tadi ya. Nah, tapi sebagai tindak lanjutnya Mas Evan, kita sudah jadi termasuk bahan yang tadi kita show off tadi ya. Nah, itu pun kita sudah melakukan uji lab. Uji lab apakah bahan ini tidak mudah kusut atau tidak. Oh, sampai diuji lab juga ya? Iya, karena kan memang nggak asal pilih bahan, mana yang paling cocok ke seperti toko Tanah Abang gitu enggak ya? Ke ITC atau mana enggak juga gitu. Tapi kita memang mendesain karena memang
ini Kemenq loh. Kemenq. Gitu loh. Jadi memang dari tanggung jawab kita nih tidak mudah. Jadi kita pun ada spesifikasinya. Kita sudah kasihkan spesifikasi pakaian itu, ya bahan itu ke teman-teman pengadaan. Nah, jadi nanti mungkin akan ada tindak lanjut nih khusus di teman-teman pengadaan nih. Siap. Tapi dari sisi spesifikasi, ya bentuk, desain itu sudah kita siapkan. Sudah disiapkan. Walaupun tidak diatur khusus di KMK ini ya. Ya, betul. Jadi tadi bahannya diuji lab, desainnya menggunakan desain profesional. Betul. Wah, ini harusnya mantap banget sih ini. Jadi tidak hanya orang di PCR Mas gitu. Pakaian kerja pun kita PCR. Di PCR ya? Iya, karena harus sesuai dengan bahan karakteristiknya kan gitu. Oke, pembahasannya sangat seru dan sepertinya mungkin netizen sudah, apa ada pertanyaan lagi? Silakan di tap teman Q. Mas Teddy boleh SJUK-nya? Siap nih. Kita minum lagi sambil menunggu beberapa pertanyaan. Mungkin satu Mas Teddy. Dari @komsuna. Dengan desain dan warna yang tidak biasa, apakah kantor akan memberikan pakaian seragam secara rutin? Misal 2 tahun sekali. Karena saat ini BC masih dikasih setiap tahun dikasih PDH. Ya. Nah, untuk Kemenq gimana? Oh iya, sama Mas. Jadi memang kita pun sudah sebenarnya yang kita lakukan pun sudah tidak hanya Kemenq sendiri ya. Kita juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman Menpan, Mas. Gitu. Jadi memang kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman Menpan dan teman-teman Menpan pun merekomendasikan untuk pengadaan itu 2 setel tiap tahun. Nah, contohnya begitu ya. Jadi 2 setel tiap tahun itu di dalam kita ya. Makanya ini kita di tahun ini yang tadi saya bilang 1 tahun tadi, target 1 tahun itu kita fokuskan untuk 1 setel yang baju hari Senin, 1 setel lagi baju hari Rabu. Jadi insya Allah teman-teman 1 pegawai itu dapat pakaian hari Senin dan hari Rabu. Gitu. Oke, ya jadi nanti akan disediakan oleh kantor 2 tahun sekali. Tapi kita setahun sekali. Oh, setahun sekali ya? Ya kita lihat nanti dananya atau enggak. Tergantung dana. Iya, tergantung dananya. Oke, mungkin Mas Teddy pembahasannya sangat komprehensif. Tapi mungkin kalau misalnya netizen barangkali ada pertanyaan boleh di chat aja nanti kita tampung ya Mas Teddy ya. Barangkali mungkin kita bisa menjawab di lain sesi. Kritik silakan ya. Kita terima teman Q untuk kritik silakan. Mas Teddy boleh conclusion atau closing statement dari Mas Teddy untuk teman Q semuanya. Baik, silakan. Terima kasih Mas Ivan. Jadi Bapak, Ibu, Mas Bro, Mbak Bro ya, teman Q di seluruh Indonesia. Jadi sama-sama ini dalam rangka penerapan KMK 515 ya tahun 2022 tentang pakaian kerja di lingkungan Kemenq, kita berharap nih bahwa dengan pakaian kerja baru kita ini kita sama-sama nih lebih pede nih makainya, terus lebih agile nih. Jadi kita tuh punya mindset melayani yang harus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tentunya juga punya mindset yang lebih kolaboratif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena tantangan atau tugas Kemenq ke depan itu semakin besar gitu. Nah, kita akan mensupport dari sisi bagaimana Bapak Ibu punya mood yang lebih baik dengan penggunaan pakaian kerja ini. Ya, kembali lagi, penggunaan pakaian kerja ini pun akan disesuaikan dengan preferensi Ibu Bapak semua. Apa boleh lengan panjang, rok pendek, kami persilahkan dengan tujuan memberi semangat Ibu Bapak untuk kemajuan Kemenq. Itu Mas Evan. Oke Mas Teddy, terima kasih insight-nya di hari ini, di sore hari ini untuk teman Q pemirsa SJUK semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Boleh aplaus secara virtual untuk narasumber kita, Mas Teddy Imam Saputro. Terima kasih Mas Teddy. Silakan kami sampaikan terima kasih dan silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sama-sama Mas Bro. Terima kasih. Baik, teman Q sudah sangat panjang lebar tadi Mas Teddy menjelaskan, mungkin belum bisa mengakomodir semua pertanyaan. Nanti silakan DM juga kalau misalnya ada pertanyaan, nanti akan coba kita bantu jawab. Nah, kita sekarang ke kuis SJUK. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kuis, 3 pertanyaan. Silakan teman Q menjawab secara cepat dan tepat di kolom komentar. Oke, saya ulangi. Teman Q hanya cukup menjawab cepat dan tepat di kolom komentar. Nanti akan ada tim kita yang memfilter siapa yang paling cepat. Saya akan langsung ke pertanyaan pertama. Siapkan gadgetnya, silahkan. Bagi tadi yang menyimak dari awal pasti akan tahu
jawabannya ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan pertama. Tangkas, adaptif, kebanggaan, kolaboratif dan bermanfaat itu merupakan apa? Ya, tadi disebutkan ada tangkas, adaptif, kebanggaan, kolaboratif dan bermanfaat. Itu merupakan apa nih bagian dari KMK pakaian kerja tersebut? Oke? Silakan dijawab. Saya ulangi, tangkas, adaptif, kebanggaan, kolaboratif dan bermanfaat. Itu apa dari KMK pakaian kerja tersebut? Oke, kita tunggu yang menjawab yang paling cepat dan paling tepat ya. Oke. Untuk teman-teman admin, ya sepertinya sudah mendapatkan jawabannya. Dan jawabannya adalah filosofi. Ya, seperti tadi Mas Teddy jelaskan, filosofi di pakaian kerja ini ada 5, yaitu tangkas, adaptif, kebanggaan, kolaboratif, dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan ke kuis pertanyaan kedua. Siap-siap? Yang filosofi sudah dulu ya. Berapa lama masa transisi dalam penyesuaian pakaian kerja baru sejak KMK 515 ditetapkan? Berapa masa transisi dari KMK 515 tahun 2022 ditetapkan? Oke? Masa transisinya apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun? Ya, bagi yang tadi menyimak pasti akan tahu jawabannya. Oke? Saya hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya sudah banyak yang menjawab. Jawabannya adalah 1 tahun. Ya, betul. KMK ini masa transisinya 1 tahun dari tanggal ditetapkan. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Siap-siap. Yang telat menjawab lupakan dulu. Barangkali teman Q di pertanyaan ketiga ini bisa lebih hoki lagi ya. Oke, pertanyaan adalah kemeja biro dongker dan bawahan beige digunakan di hari apa? Gampang kan? Kemeja warna biru dongker dan bawahan beige itu digunakan di hari apa? Apakah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Nah, gampang jawabannya. Oke, saya hitung sampai 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya kita sudah mendapatkan jawaban. Oke, dan jawabannya adalah hari Rabu. Ya, jadi yang seragam baru, baju putih dipakai hari Senin, biru dongker dengan bawahan beige dipakai di hari Rabu. Baik, teman Q, untuk kuis nanti tunggu ya siapa pemenang kuisnya. Admin sedang berelaborasi. Saya akan membacakan dulu pertanyaan terbaik. 3 penanya yang sudah saya tanyakan kepada narasumber, 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari admin SEO. Untuk pertanyaan terpilih atau pertanyaan terbaik, oke, yang pertama itu @consistwannabe. @consistwannabe. Yang kedua adalah @vitagemina. Yang ketiga adalah @bejorasial. Oke, jadi ada 3, saya ulangi. @consistwannabe, @vitagemina, dan @bejorasial. Untuk pemenang penanya terbaik silakan DM nama, alamat, dan juga nomor handphone mungkin ya. Supaya kita hubungi nanti hadiahnya apakah bisa diambil di mungkin di studio atau di studio Komplik, bisa juga kita kirim. Oke ya, saya ulangi. Silakan DM admin IG Setjen untuk penanya terbaik. Kemudian untuk untuk kuis. Nah, saya sudah mendapatkan jawabannya. Untuk kuis, pemenang kuis akan mendapatkan juga souvenir menarik dari admin SEO. Yang pertama adalah @Deana. Oke, @Deana. Yang kedua @Fahriguna. Yang ketiga @AbdulGafur85. Saya ulangi, pemenang kuis @Deana, Fahriguna, dan juga Abdul Ghafur. Ada 3 pemenang. Selamat, silakan DM nama, alamat, nomor handphone ke ke IG Setjen supaya bisa kita kirimkan hadiah atau bisa juga diambil hadiahnya. Oke.
Teman Q, akhirnya kita berada di penghujung acara. Waktu juga yang harus memisahkan kita karena IG Live itu hanya 1 jam. Terima kasih atas atensi teman Q semuanya di sore hari. Silakan jangan lupa untuk like, share dan juga komen konten-konten di IG Setjen. Kemudian follow supaya kalian tetap mendapatkan informasi terkait dengan Kementerian Keuangan ataupun Setjen. Dan terus saksikan SYUK Sapa Jumat Yuk setiap bulan di hari Jumat pukul 14.30 secara live. Saya ada pantun penutup. Pergi ke Medan membeli jeruk. Cakep. Jangan lupa mampir ke Brastagi. Artinya, untuk semua pemirsa SYUK, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam Kemenq 1.